Poin kesiapannya kita sudah sampai 95%, tinggal 5% lagi besok. Baik itu pola permainan, kemudian individu-individu pemain di Vietnam, itu memang sudah ada datanya. Tinggal bagaimana nanti Coach Gerard memberikan ramuan dan racikannya untuk pertandingan besok. Dan untuk Chance Raven kita masih harus lihat sore hari nanti sampai besok untuk kesiapan dia bertanding. Tapi perkembangannya, recovery-nya juga sangat baik dan cukup signifikan. Tapi yang pasti, kedalaman squad kita ini, alhamdulillah Mbak, setiap pemain pelapis ataupun pemain-pemain yang ada, ini bisa dimanfaatkan dengan berbagai macam kebutuhan dari pelatih. Hai Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Kodibili. Tribuners, Indonesia akan menghadapi Vietnam pada babak final Piala AFF U23 tahun 2025. Pertandingannya besok 29 Juli 2025 di Stadion Utama GBK. Pertemuan Indonesia dan Vietnam di final kali ini menjadi momentum balas dendam sekaligus pembuktian Garuda Muda di depan publik sendiri. Pada AFF U23 tahun 2023 lalu, Indonesia harus menerima kekalahan dari Vietnam ya di final dengan adu penalti 6-5. Tentunya tahun ini kita berharap Garuda Muda meraih gelar juara, terlebih kita sedang bermain di kandang sendiri. Dan jelang pertandingan besok kita akan membahas persiapan Timnas Indonesia dengan manajer Timnas Indonesia U23 ada Bang Ahmed Zaki yang saat ini tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo Bang Zaki, selamat sore. Halo sore Mbak, apa kabar? Kabar Mbak baik Bang Pia? Zaki, full senyum ya Ya, weekend ini ya Bang ya. insya Allah. Oke, senang sekali ya Bang ya, ini kemarin kita Alhamdulillah. bertanding, lolos masuk final. Semoga harapannya sih kita bisa memenangkan ya di tahun ini ya Bang ya. Karena pertandingan Ya, lawan Thailand kemarin kan seru banget, deg-degan banget karena betul. extra time-nya 2 kali, terus harus adu penalti lagi. Abang pasti hadir di lokasi, gimana Bang kemarin masa-masa tegangnya? Lebih tegang kemarin nih Bang? Atau pas lagi harus jadi bupati dan pimpinan parpol Bang? Eh, apa namanya, adrenalinnya memang berbeda kalau duduk di bench sama kalau kita berarti atau hadir di GBK maupun nonton di televisi. Tapi pada poinnya adalah semangat dan juga daya juang timnas kita untuk mencapai ke final ini sangat luar biasa sekali tantangannya. Ya, jadi 2 hari kemarin itu memang kita programnya full untuk recovery para pemain. Karena tadi Mbak Pia katakan juga kan kita sudah melewati 120 menit pertandingan, bahkan selesainya itu dengan adu penalti. Nah, baik mental, fisik, ya, stamina itu terkuras habis kemarin. Jadi 2 hari ini kita banyak di program recovery. Baru nanti sore official training kita akan lebih kepada pemantapan saja sebetulnya untuk strategi dan formasi yang nanti akan di eh, implementasikan oleh Coach Gerard pada pertandingan besok. Karena strateginya Filipina, Malaysia, Thailand maupun Vietnam itu berbeda-beda. Begitu juga dengan kemampuan individual para pemainnya, termasuk dengan situasinya nanti. Nah, tentu saja ini menjadi eh, bahan pertimbangan dari tim analis bagaimana nanti Indonesia bisa menaklukkan Vietnam di final esok hari. Oke Bang, kemarin kalau misalnya kita melihat pertandingan lawan Thailand, tentu ini mungkin bisa lihat di Ya, sosial media maupun komentar kayak bagaimana nih eksekusi dari tim kita tuh sepertinya kurang Bang. Nah ini untuk melawan Vietnam di final besok, persiapan permainan seperti apa yang sudah digoreng dan dimasak oleh tim eh, manajer Bang? uh, tadi saya awal katakan bahwa eh, formasi dan strategi setiap tim yang kita hadapi itu berbeda-beda. Kemarin Thailand mungkin salah satu pertandingan yang jarang sekali kita lihat Thailand itu bertahan terlebih dahulu ketika melawan Indonesia. Biasanya mereka bermain terbuka, tapi kemarin itu mereka mencoba bertahan terlebih dahulu dengan
pertahanan, lini pertahanan yang sangat kompak, sangat solid ya, di mana kita juga kesulitan akhirnya untuk menembus benteng pertahanannya Thailand. Dan ini di setiap pertandingan juga kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali tim-tim yang lebih mementingkan bertahan terlebih dahulu ketika ketemu dengan Indonesia. Filipina begitu, Malaysia juga begitu ya, termasuk dengan Thailand. Nah, mudah-mudahan besok kalau kita lihat dari analisa pertandingan sebelumnya, Vietnam lebih terbuka cara dan strategi permainannya. Jadi besok mudah-mudahan kita bisa lihat strategi yang berbeda dari Vietnam. Dan tentunya kita harus bisa mengantisipasi strategi yang berbeda itu. Makanya hasil analisa dari tim untuk baik itu pola permainan, kemudian individu-individu pemain di Vietnam, itu memang sudah ada datanya. Tinggal bagaimana nanti Coach Gerard memberikan ramuan dan racikannya untuk pertandingan besok. Oke, yang jadi dikhawatirkan juga sama para pendukung timnas nih kondisi-kondisi para pemain ya, Bang Zakia. Ini Ya, kalau ada update terbarukah terkait dengan kondisi ada Robbie Darwis nih yang juga dinantikan untuk tampil di final besok dan ada juga Jens Raven ya yang kemarin sepertinya terlihat banget di sorotan kamera capeknya gitu, Bang. jadi tadi di awal saya katakan 2 hari kemarin itu kita memang benar-benar fokus kepada recovery para pemain. Ya, karena melewati 120 menit dan tendangan penalti itu sangat menguras energi semua lah, mental termasuk. Nah, untuk Robbie Darwis, alhamdulillah perkembangannya sangat signifikan, sangat positif. Dan untuk Jens Reven kita masih harus lihat sore hari nanti sampai besok untuk kesiapan dia bertanding. Tapi perkembangannya, recovery-nya juga sangat baik dan cukup signifikan. Mudah-mudahan nyeri ataupun kelelahan yang diderita oleh Jens Reven ini pada saat ini sudah 80% bisa kembali pulih. Oke, kalau dua nama lagi ya Bang ya, Arkan Fikri sama Tony Firmansyah gimana Bang? Oke, kalau Arkan Fikri memang sebetulnya sudah siap bermain ya kemarin, tapi kita Coach Gerard itu melihat bahwa strategi yang ingin dia terapkan itu membutuhkan pemain-pemain yang lebih tinggi. Kalau kemarin itu kan di beberapa menit terakhir itu kan banyak pemain-pemain dengan tinggi badan yang cukup untuk kemudian bisa menyerang melalui baik bola set piece maupun corner maupun juga dari open play. Nah, kalau Tony mungkin agak sedikit lama yang harus bersabar. Kita akan lihat dulu kesiapannya untuk besok. Tapi yang pasti kedalaman skuad kita ini alhamdulillah Mbak, setiap pemain pelapis ataupun pemain-pemain yang ada ini bisa dimanfaatkan dengan berbagai macam kebutuhan dari pelatih. Baik, dan di tengah keterbatasan pemain tadi ya Bang ya, ini hasil pertemuan Ya. manajer hari ini, update-nya seperti apa? Mungkin bisa dikasih nilai gitu Bang, dari 1 sampai 10 berapa nih poin kesiapan untuk besok Bang? Poin kesiapannya kita sudah sampai 95%, tinggal 5% lagi besok. Kita lihat dari kondisi terakhir baik dari Indonesia maupun Vietnamnya sendiri. Dan sudah dipastikan penggunaan VAR untuk final besok akan digunakan. Jadi ini juga akan sangat-sangat membantu jalannya pertandingan agar lebih fair lagi nanti. Oke, jersey-nya Bang, udah Ya. ada keputusan belum besok pakai warna apa Bang? Jersey-nya kita akan memakai warna putih kemungkinan besar. Oke. Iya, ya. Oh, kemudian soal pemain lagi nih Bang, kalau misalnya di sosial Ya. media, ini hoki salah satu yang lagi jadi sorotan juga. Ini seperti Ya. apa nih Bang dari tim PSSI untuk terus membangkitkan semangat hoki dan para pemain lainnya, nggak cuma hoki aja? Oke. Jadi memang tekanan kepada pemain-pemain timnas kita, apalagi karena kita bermain di home ground kita yaitu GBK, ini sangat tinggi sekali. Maka dari itu seluruh pemain sesuai dengan pesan Ketua Umum kita, Pak Erick Thohir, agar fokus dan konsentrasi pada setiap pertandingan yang dihadapi. Alhamdulillah besok ini udah tinggal 1 pertandingan lagi, jadi kita harus benar-benar 100% fokus pada pertandingan yang besok. Ya, tinggalkan dulu aktivitas-aktivitas yang lain
apalagi yang bisa mengganggu konsentrasi bahkan juga tekanan dari para pemain-pemain kita. Jadi memang himbauan maupun arahan juga sudah diberikan kepada pemain kita. Mudah-mudahan justru menjadi semangat terus nih buat mereka nih, menjadi motivasi mereka biar bisa bermain all out dan mencurahkan seluruh tenaganya, skillnya untuk pertandingan terakhir besok. Oke, kalau highlight dari omongan Pak Erick Thohir tuh gini ya Bang ya, kalau Vietnam main keras, kita balas, jangan diinjak di kandang sendiri. Ya, artinya kita siap bermain dengan keras gitu ya, tapi tetap menjunjung tinggi unsur sportivitas. Kemudian tidak untuk mencederai lawan. Tapi kita harus bersiap dengan segala macam taktik dan strategi yang nanti diperagakan oleh Vietnam gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Bang Zaki, kalau misalnya besok kita juara nih bawa pulang piala, nggak bawa pulang ya, tapi mengangkat piala karena lagi main di rumah sendiri Bang, ada bonus nggak Bang buat para pemain dan ofisial? Insya Allah ada apresiasi, selalu dari federasi itu akan memberikan apresiasi kepada capaian-capaian timnas kita. Baik yang kemarin senior, U20, semua yang mencapai hasil maksimal itu diberikan apresiasi. Termasuk kemarin U17 yang juga lolos ke Piala Dunia. Oke, baik. Sekalian Gitu, titip ya Bang Mbak. ya, Ardiansyah ya Bang ya, karena besok udah tinggal terakhir. Siap. Oke, terima Semua kasih mudah-mudahan Bang dalam Zaki kondisi siap tempur. obrolannya Terima sore kasih, ini. Mbak. 95% kita siap menghadapi Vietnam besok ya Bang ya. Semoga hasil terbaik Ya, ditoreh oleh Garuda besok Muda. 100%. Yes. Besok sudah 100%. Mohon doa dan dukungannya seluruh masyarakat Indonesia agar timnas kita bisa menjadi juara besok. Amin. Terima kasih Bang Zaki. Nanti kita ngobrol-ngobrol Terima lagi ya Bang ya. Ya. Ya, itu dia Tribuners perbincangan kita dengan manajer Timnas Indonesia U23, Bang Ahmed Zaki terkait dengan persiapan Timnas Indonesia U23 besok melawan Vietnam di final Piala AFF U23. Kita berharap semoga Garuda Muda berhasil menang, menorehkan sejarah baru untuk bola Indonesia. Sekian On Focus kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tio Kondibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.